الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Soal maaf memaafkan ini saya pernah baca di salah satu tafsir di Al-Quran itu bahwa kalau kita minta maaf kepada Tuhan, Allah pasti dimaafkan. Ya. Tapi Tuhan juga tidak bisa ikut campur antar hubungan antar manusia. Ya. Bagaimana misalnya kita ribut tapi ya maaf kan gampang diucap. Tapi hati kan siapa tahu. Masih belum ikhlas. Belum ikhlas itu bagaimana ini Pak? Masih Karena belum ikhlas. panjang itu. Apalagi kalau mungkin kita udah meninggal Ustaz, itu belum bermaaf-maafan dengan tetangga, dengan orang lain itu. Maaf ini Pak Lalu diambil dari kata afa, ya'fu, afwan, ma'fu. Maaf itu bahasa Arab. Artinya air yang naik ke pantai pasir. Ini kan pasir di pantai kan ada bekas tapak kaki kita nih. Nah, pas lagi saya datang ke kampung Pak Lalu di Lombok, pantainya yang indah, ada bekas tapak kaki kan, lalu datang ombak, lalu kemudian hilang kan, nggak berbekas. Itulah arti maaf. Itu arti maaf. Jadi kalau ada orang sudah dimaafkan dia, sudah. Kamu Idul Fitri datang ke rumah dia, 7 turunan saya nggak akan ketemu. Berarti belum maaf karena masih berbekas. Tapi kan ada yang ngomong kalau berbuat salah itu seperti mencabut paku di kayu. Bolongannya masih bekas, ada. ya. Ditutupi pakai semen, ditutupi pakai dempul, dicat lagi sampai nggak terlihat. Lewat istighfar. Oh. Ketika diperbaiki namanya ghafaro. Nggak berbekas lagi namanya ma'fu. Maka ghafaro dan ma'fu dipakai dalam duduk antara dua sujud. Rabbighfirli Warham. Rabbighfirli ghafaro. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Coba lihat indahnya doa itu. 8 kan? Ya. Pertamanya ghafaro, tutupi, wa'fu, hilangkan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Ampunin. Hapuskan sampai tak berbekas. Mudah-mudahan Allah semua melepaskan. Amin, amin, amin. Karena orang yang nggak bisa menghapus itu, dia hanya sedang memperberat Dirinya sendiri ya. dirinya sendiri. Misalnya kita nggak bisa maafkan orang, apakah berefek ke orang itu? Enggak kan? Ya. Mau kita maafkan nggak kita maafkan, ya dia nasib dia tetap begitu. Justru itu hanya memperberat memori kita. Harddisk kita ini jadi berat gara-gara mikirin itu. Tapi Ustadz, Raja Jadi itu yang pernah disebut dengar, overthinking itu ya? Overthink. Iya Bang Raja. Raja dulu pernah dengar Ustadz, jadi waktu itu Rasulullah memaafkan sahabat atau apalah ya, tapi Rasulullah nggak mau ngelihat mukanya beliau lagi nih Ustadz. Orang itu yang berbuat salah itu Ustadz. Ketika Nabi membalik jenazahnya, ternyata hidungnya dan telinganya digunting. Kalau istilah bahasa sirahnya muthilat bihi. Saya cari di kamus, muthilat bihi, mutilation. Telinga digunting, hidung dipotong, dimasukkan benang, dijadikan liontin. Lalu kemudian diambil hirbah tongkat pendek, dia tusukkan ke tulang belakang, hazaztuhu, aku goncangkan sampai keluar maaf baina fakhidaihi, jadi keluar di antara dua tulang pahanya. Tombak itu ditusukkan ke tulang belakang, tembus ke bawah Oleh malaikat mungkar dan nakir. oleh si laki-laki berkulit hitam tadi namanya Wahsy. Yang membunuh Hamzah. Yang membunuh, laki-laki yang dibunuh ini namanya Hamzah. Paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Dialah yang menggoncang itu. Dia sendiri cerita setelah masuk Islam. Hazaztuhu, ku goncangkan. Lalu kemudian datang seorang perempuan namanya Hindun, membelah jantung Hamzah dan mengambilnya, mengunyah jantung, karena dia bernazar kalau Hamzah mati akan kukunyah jantungnya. Kunyah, dendam. Peristiwa itu terjadi tahun ketiga. Uhud. Perang Uhud. Tahun 4, tahun 5, tahun 6, tahun 7, tahun 8, 5 tahun setelah itu. Sama kayak pilkada. 5 tahun setelah itu, Saya senang tuh kalau pilkada. saya tengok terlalu serius, jadi maka saya takut Bang Hensan nangis. Setelah 5 tahun, Nabi masuk ke kota Makkah membawa 10.000 pasukan dengan baju besi, dengan tombak, panah dan kuda. Panglima perangnya namanya Sa'ad bin Ubadah.
Kata Sa'ad bin Ubadah, hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Kita akan pancung kepala mereka, kita akan potong telinga mereka. Hadza yaumul malhamah. Nabi panggil Sa'ad. Ta'al ya Sa'ad, sini Sa'ad. Apa kata Nabi? Hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Kan mau perang, Ustaz. Enggak terjadi perang di Mekah. Enggak ada satupun telinga orang-orang Makkah itu yang digunting telinganya. Abu Jahal, Abu Lahab sudah mati duluan. Tahun ke-8. Apa yang dilakukan Nabi? Membersihkan Ka'bah dan sekelilingnya 360 berhala. Setelah bersih semua, Bilal disuruh naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Azan wahai Bilal. Selesai itu Nabi tegak di depan Ka'bah bertanya, ya ahla Makkah, hai penduduk Makkah, kalian mengusir aku, pamanku kalian gunting, kalian kunyah jantungnya. Ma taf'alu ma tazunnuna anni fa'ilum bikum. Kira-kira apa yang akan kulakukan terhadap kalian? Nabi dengan 10.000 pasukan, dia bisa pancung kepala mereka semua. Apa kata penduduk Makkah? Akhun karim wa bnu akhin karim. Kamu saudara kami ya Muhammad. Wa bnu akhin karim, ayahmu juga saudara kami. Ternyata kalau kita sudah menang, semua ngaku saudara. Persis. Persis. Persis ya. Iya. Wa bnu akhin karim, engkau saudara kami, engkau saudara kami ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Nabi? Inilah yang ditulis oleh orientalis sejarah, ditulis dengan tinta emas. Apa kata Nabi? Idhabu, pergilah kamu semua. Idhabu wa antumut tulaqa, kalian bebas, enggak ada satupun yang dipaksa untuk masuk Islam. Turunlah ayat, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah, agama Islam, afwaja, berbondong-bondong. Tapi ingat, berarti kalau udah selesai ini, hati-hati. Fasabbih, bertasbihlah, jangan merasa angkuh, sombong. Katakan subhanallah, fasabbih bihamdi rabbika. Jangan sombong, jangan angkuh. Wastaghfir, minta ampun sama Allah. Innahu kana tawwaba. Kemana Wahsy? Mana Wahsy? Wahsy lari ke Taif. Pontang-panting dia lari 100 km. Setelah Nabi 19 hari di Makkah. Setelah rekonsiliasi semua selesai, Nabi pulang ke Madinah. Wahsy pulang. Wahsy ngelihat nggak ada yang digunting telinganya, aman semua. Wahsy mengejar Nabi, datang dia ke Madinah. Sampai ke Madinah, kenapa dia berani? Kalau Nabi tidak membunuh di Makkah, berarti di Madinah juga aman. Datang Wahsy menjumpai Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi, waalaikumsalam. Kata Nabi, anta Wahsy? Kau Wahsy? Naam, saya Wahsy. Qatalta Hamzah. Kau yang sudah membunuh pamanku Hamzah. Naam. Nabi memegang dada Wahsy, mendoakan Wahsy, karena dada sebelah kiri adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi memaafkan. Lalu keluarlah ucapan yang ditanyakan Bang Raja tadi. Apa kata Nabi? Aghib wajhaka anni. Aghib wajhaka anni, palingkan wajahmu dariku wahai Wahsy. Dendamkah Nabi? Enggak. Hati Nabi bersih. Lalu kenapa Nabi minta supaya Wahsy memalingkan wajahnya? Karena Nabi mengingat wajah pamannya setiap dia melihat wajah Wahsy. Tapi Nabi mendoakan Wahsy dan doa Nabi dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Wahsy seumur hidupnya selalu melihat tangannya sebagai orang tangan penjahat yang pernah membunuh orang paling baik, Sayyidus Syuhada. Maka dia mesti membalaskan tangan ini juga pun mesti berbuat baik. Sampai akhirnya Nabi meninggal, naik Abu Bakar Siddiq, muncul Nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar mengutus pasukan, Wahsy ikut. Akhirnya Wahsy lah yang membunuh Nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Setelah itu barulah Wahsy puas. Apa kata Wahsy? Tanganku memang pernah menghabisi orang paling baik, tapi dia juga pernah membersihkan dengan menghabisi orang paling jahat. Wahsy.